Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kawan-kawan pasti sudah lihat bagaimana kemudian orasi Pak Anies kemarin itu mampu menggetarkan siapa saja yang mendengarnya itu. Kemudian yang menariknya di bagian itu adalah ketika kemudian Pak Anies di akhir orasinya itu berbahasa Inggris, dan itu tujuannya untuk memang agar pesannya itu sampai ke mancanegara itu supaya menjadi isu-isu internasional. Ini menariknya Pak Anies di wilayah itu kawan-kawan. Maka dari itu coba kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan. Di sini saya sudah persiapkan video yang kemudian Pak Anies diliput mancanegara kawan-kawan. Saya rasa ini kemudian menjadi nilai plus buat pencapresan di 2024 mendatang. Dan inilah yang kemudian menjadi pembeda antara Pak Anies dengan capres lainnya. Itu Pak Anies mampu membahas isu-isu internasional dengan begitu cakap. Sedangkan ada capres lain yang saya pikir sejauh ini masih sibuk dengan pencitraan, kiri kanan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang kemudian mendapatkan cacat konstitusi itu. Saya rasa hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita untuk memilih capres ke depannya kawan-kawan. Untuk itu coba kita lihat video berikut ini. فيها نحو 1,000,000 شخص تنديدا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. برلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. وقد شهدت العاصمة. Nah, kira-kira ada nggak capres yang sekomplit ini kawan-kawan, sejago ini kawan-kawan, sekeren ini kawan-kawan. Saya rasa hal-hal semacam ini kemudian menjadi kebanggaan tersendiri buat para pendukung ataupun relawan dari Pak Anies kawan-kawan. Ya, mungkin dari sebelah juga menyerang bahwasannya ya seperti inilah Pak Anies mampu memanfaatkan situasi dan sebagainya. Tetapi kawan-kawan perlu juga ketahui bahwasannya ketika kemudian capres lain misalnya Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar hadir di acara tersebut, ya pasti juga kawan-kawan pendukungnya dan ataupun relawannya juga pasti bangga. Begitu juga yang terjadi pada relawan ataupun pendukung Pak Anies sekarang ini. Mereka sangat bangga ketika capres pilihan mereka, dukungan mereka begitu tampil secara powerful, secara keren, baik di negara sendiri maupun di mancanegara. Dan jadi ini yang kemudian menarik simpati kita semua kawan-kawan. Yang kemudian saya rasa Pak Anies ini sejauh ini apa yang telah Pak Anies ini lakukan tidak mampu lagi terkejar oleh capres-capres lain. Sehingga ada semacam keyakinan tersendiri buat para pendukung Pak Anies bahwasanya yang bisa mengalahkan Pak Anies di Pilpres 2024 nanti itu hanyalah kecurangan. Ini menarik sekali di bagian itu. Dan saya mulai merasa untuk percaya akan hal itu. Karena apa yang kemudian terjadi sejauh ini, apa yang kemudian
Pak Anies lakukan sejauh ini itu serasa tidak mampu lagi terkejar oleh para kandidat lainnya, para calon presiden lainnya, itu baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Disinilah keistimewaan Pak Anies yang patut kita acungi jempol itu. Ada hal yang menarik juga yang ingin saya lihat di bagian ini adalah bagian komentarnya. Ini pasti keren-keren juga di wilayah komentar-komentar ini. Nah, ini ada nulis, tadinya gue mau pilih capres yang sebelah setelah lihat Pak Anies sangat bersemangat mendukung kemerdekaan Palestina, jadi sekarang harus memilih Pak Anies. Kemudian capresku nggak ada lawan, Pak Anies is the best itu. Negara lain saja mengakui Pak Anies Rashid Baswedan. Gimana dengan bisa dengan sebelah bisa nggak seperti beliau? Kualitasnya sudah terbukti dan sudah jelas. Ya, sama seperti video saya sebelumnya. Video saya itu yang tadi kawan-kawan itu menjadi tanda tanya besar di mana capres yang lain itu. Ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar sedari kemarin itu. Ketika kemudian panitia aksi menghubungi mereka, kenapa yang hadir hanya Pak Anies? Ada dari sebelah, yaitu Ibu Puan, tetapi Ibu Puan hadir di situ juga saya rasa semacam memalukan juga. Kenapa? Karena ketika Ibu Puan tampil, Ibu Puan itu diteriaki untuk turun itu. Mungkin kawan-kawan juga sudah lihat video itu. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan sekali di kubu PDIP saat ini, semacam ada rasa-rasa masyarakat anti PDIP itu. Ini yang sebenarnya menjadi yang harus di-highlight di wilayah itu, kawan-kawan. Begitu juga selanjutnya dari komentar-komentar, tak bisa berkata-kata lagi, mendunia Mas Anies itu. Sangat luar biasa Pak Anies, memang super cerdas dan mantap. Inilah presidenku hebat. Jadi seperti saya katakan tadi kawan-kawan, memang ada semacam kebanggaan tersendiri buat para pendukung ataupun relawan melihat capres jagoannya tampil secara keren seperti itu. Saya rasa hal-hal semacam ini, andai kata Pak Anies tampil hanya semacam ecek-ecek, ya mungkin mereka juga akan malu untuk berkomentar seperti ini. Tetapi Pak Anies hadir, Pak Anies tampil dengan begitu kerennya, orasi yang menggetarkan, orasi yang membuat merinding semua pihak. Saya rasa hal semacam itu pantas jika saya katakan pendukung ataupun relawan Pak Anies saat ini patut untuk berbangga. Itu, dan wajar saja jika semakin hari semakin banyak pendukung, semakin banyak relawan yang kemudian berpihak kepada Pak Anies itu, semakin hari semakin bertambah. Ini yang kembali menjadi pertanyaan besar buat para survei-survei itu. Survei-survei kemana? Itu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Sekali lagi terima kasih buat yang telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.